Apakah ada kehidupan lain di luar angkasa sana? Apakah manusia adalah ciptaan satu-satunya? Bila memang ada, mungkinkah suatu waktu mereka ke muka bumi ini? Atau mereka memang sudah ada di muka bumi ini? Apakah mereka memang mempunyai peranan di masa akhir zaman? Bila memang alien ada, siapakah yang menciptakannya? Apakah tujuan diciptakannya? Bagaimana bisa ada ide mengenai keberadaan alien di muka bumi ini? Dari manakah asal mula gagasan tersebut? Bila memang alien itu ada, kapankah diciptakannya? Adakah tertulis di Alkitab? Kitab Kejadian tidak ada membahas penciptaan selain manusia. Juga kitab-kitab lainnya tidak ada pembahasan mengenai suatu makhluk yang hidup di luar angkasa. Torah 30 menit percaya hanya ada satu Yahwa Elohim. Hanya ada satu pencipta alam semesta. Bila memang keberadaan alien ada, pastilah Alkitab menceritakannya. Dan pastilah Yahwa Elohim yang menciptakannya. Pada kenyataannya tidak ada. Menurut apa yang kami pelajari, keberadaan makhluk hidup di luar angkasa sana tidaklah ada. Sehingga kami yakin sekali, alien, atau yang disebut juga ET, singkatan dari ekstraterestrial, tidak pernah ada. Baik di muka bumi, atau dimanapun juga. Tetapi bagaimana bisa ada gagasan mengenai keberadaan alien? Galaksi Bima Sakti, atau Milky Way, adalah tempat di mana bumi, matahari dan bulan berada. Solar System yang ada di galaksi Bima Sakti tidak hanya matahari. Tetapi terdapat lebih dari 500 solar system. Dan itu berarti ada lebih dari 500 matahari. Link channelnya kami berikan di kolom deskripsi. Bila memang demikian, di manakah di kitab Kejadian mengenai penciptaan galaksi Bima Sakti yang terdapat lebih dari 500 matahari? Alkitab menjelaskan bahwa Elohim menciptakan dua benda penerang, yaitu matahari dan bulan. Betul sekali, Anda tidak salah dengar. Bulan adalah benda terang yang memancarkan cahayanya sendiri. Mengenai hal ini kami sudah membahasnya di konten sebelumnya. Jadi jelas sekali Elohim menciptakan satu matahari, dan bukan lebih dari 500 matahari. Torah 30 menit tidaklah menguji Alkitab dengan ilmu pengetahuan, tetapi menguji segala sesuatunya dengan Alkitab. Ilmu pengetahuan adalah cara manusia mempelajari mengenai ciptaan Elohim. Dengan begitu, Alkitab seharusnya adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Bagaimanakah para ilmuwan bisa mengetahui ada lebih dari 500 solar system, atau lebih dari 500 matahari di galaksi Bima Sakti? Apakah mereka mempunyai suatu pesawat antariksa yang dapat berkeliling sejauh ratusan ribu tahun cahaya? Dari satu solar system ke solar system lainnya? Ataukah mereka mempunyai suatu teleskop yang dapat melihat sejauh ratusan ribu cahaya? Jawabannya adalah tidak. Para ahli mempunyai teori dengan menghitung diameter galaksi Milky Way, yang hanya sebatas teori tanpa dapat dibuktikan. Dan memperkirakan berapa solar system-kah yang dapat masuk ke dalam galaksi Milky Way. Kita pun diajarkan oleh ilmu pengetahuan, bahwa selain galaksi Bima Sakti juga terdapat galaksi-galaksi lainnya. Yang tentu saja tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas teori. Iman kami tetap pada pandangan, bahwa bumi, matahari dan bulan adalah satu-satunya sistem yang diciptakan oleh Elohim dan tidak ada yang lain. Apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang kami yakini. Kami yakin dan percaya, bahwa segala sesuatu yang berada di luar kebenaran Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena memang bukan sesuatu hal yang benar. Teori mengenai galaksi Milky Way, dengan lebih dari 500 solar system inilah yang memunculkan suatu gagasan, bahwa ada kehidupan lain di luar bumi. Tetapi apakah memang ada makhluk lain selain manusia? Kapankah penciptaan malaikat terjadi, tidaklah disebutkan secara eksplisit di Alkitab. Walaupun kami percaya hal tersebut terjadi di kitab Kejadian pasal 1. Mengenai hal ini akan kami bahas di konten-konten berikutnya. Ayat ini menjelaskan mengenai penciptaan bintang timur, atau yang umum disebut Lucifer, yang disebut juga Hillel ben Sahar.
kata malaikat terdapat di Alkitab. Itu berarti selain manusia, Elohim juga menciptakan para malaikat. Bila kita perhatikan, jelas sekali malaikat adalah suatu makhluk yang terlihat seperti manusia, tetapi memiliki perbedaan secara bentuk. Ada malaikat memiliki 4 muka, 4 sayap, kaki yang seperti tembaga mengkilap, dan 4 tangan. Tentu kita akan lari ketakutan bila bertemu makhluk seperti ini bila kita tidak mengetahui identitas aslinya. Apakah semua malaikat berbentuk seperti ini? Tidak. Malaikat memiliki bermacam bentuk. Pada masa akhir zaman akan terjadi penyerangan makhluk-makhluk yang menurut pandangan kami bukanlah binatang belalang yang berukuran kecil. Karena makhluk-makhluk ini hanyalah menyerang manusia yang tidak memakai materai Elohim di dahinya. Berarti makhluk-makhluk ini dapat berpikir dan berukuran cukup besar. Karena menginvasi semua manusia di permukaan bumi. Makhluk-makhluk ini berbentuk seperti kuda. Dan menariknya mempunyai muka seperti manusia dengan rambut perempuan, tetapi gigi seperti singa. Bila manusia-manusia di bumi melihat makhluk-makhluk dengan bentuk seperti ini, tidak tertutup kemungkinan akan disebut invasi alien yang berasal dari luar angkasa. Torah 30 menit tidaklah mempercayai teori galaksi Bima Sakti, atau Milky Way, yang menyatakan bahwa terdapat ratusan matahari. Kami percaya hanya ada satu sistem yang terdiri dari satu bumi, satu matahari, dan satu bulan. Makhluk-makhluk ini bukanlah alien yang berasal dari angkasa luar, melainkan dari dasar bumi, yang tidak lain adalah makhluk-makhluk kegelapan. Ketika waktunya tiba, hanya penyiksaan demi penyiksaan yang terjadi, karena kematian tidaklah menjemput orang-orang yang disiksa. Suatu hari-hari dan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbahagialah ketika makhluk-makhluk itu dibebaskan, setiap orang-orang percaya memiliki tanda Elohim di dahinya. Amin.